berfokus pada 3 bagian utama bisnisnya. Rekan saya Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Ando, silakan. Ya, Cakri dan pemirsa, fokus investasi MTI Ventures dirancang untuk mendukung ekosistem digital Telkom. Nah, kita simak satu per satu. Ini dia pemirsa, beberapa fokus investasi dari MTI Ventures. Yang pertama adalah digital ads, lalu payment solutions, cloud computing, lalu ada big data, media services, digital life, mobile apps, dan e-commerce, dan tentunya forms of futures communications and Internet of Things. Ya, kembali ke Anda, Cakri. Itu tadi ada beberapa bagian-bagian yang dimiliki oleh MDI Ventures sebagai ekosistem digital untuk mendukung Telkom ya. Baik, kembali ke narasumber saya, ke Mas Aldi. Mas Aldi, ini kalau kita lihat Telkom nampaknya sebagai induk usaha sangat menyokong 100% begitu terhadap MDI Ventures. Sebenarnya ada apa dengan MDI Ventures hingga Telkom ini begitu yakin atas support ya, akan support ya begitu? Ini memang menjadi bagian dari strategi utama manajemen Telkom, terutama dari amanah dari Pak Ririk. Karena memang kita sekarang kan lagi transformasi ini dari tadinya perusahaan telekomunikasi, sekarang menjadi perusahaan digital telco. Nah, perusahaan digital telco ini memang dibagi dengan beberapa segmen ya. Jadi memang ada pilar-pilar tertentu yang kita mau dukung. Awalnya pasti kita fokusnya kan di connectivity ya. Tapi sekarang kita mau fokus juga ke namanya digital platform sama digital services. Nah, digital platform dan juga digital services ini kita percaya untuk bisa in time ya. Bahasanya kan timing itu is everything. Jadi waktu itu benar-benar menentukan ya. Kita believe kalau kita doing organically, di mana kita memang melakukan semuanya sendiri, mungkin waktunya nggak cukup karena kasih butuh waktu, butuh resource dan lain-lainnya. Jadi dan kita lihat memang makanya MDI tren pasar juga mungkin betul. Seperti itu ya. Betul, jadi trennya misalnya udah datang, kita baru siap-siap, nanti takutnya malah udah lewat. Jadi makanya kita believe harus dibarengi dengan inorganik juga. Dan dimana memang vehicle yang saat ini kita lihat cukup berhasil dari sisi track record ke belakang memang lewat MDI Ventures. Jadi memang harapannya nanti kita bisa membalance dari sisi pilar-pilar yang baru nih, terutama digital platform dan juga digital services melalui investasi dari MDI Ventures. Dan memang nanti ke depannya kita dengan adanya digital platform dan digital services ini bisa membantu mendigitalisasi atau merevitalisasi dari existing core business kita yang mungkin saat ini perlu pembaharuan. Jadi memang kita lihat ini jadi sangat sejalan dengan transformasi Telkom sendiri untuk menjadi perusahaan digital telco ke depannya. Oke, jadi ini ekosistem digitalnya sudah mulai terbentuk, bahkan mungkin sudah berjalan sangat sinerginya sudah baik begitu ya. Kalau tadi kita lihat ada fokus-fokus investasi, ada beberapa fokus-fokus investasi yang tadi kita tayangkan di grafik sebelumnya. Kalau tadi Anda katakan sektornya yang mungkin sekarang ingin difokuskan ada retail dan UMKM, tapi kalau untuk fokus-fokus investasi dari banyak tadi, mana yang ingin dikembangkan lebih cepat saat ini? Menyesuaikan timing tadi kalau Mas Aldi katakan. Betul, jadi kita sekarang lihat memang ada tadi pas sektor tersebut kita lihat semuanya potensinya besar karena kan memang kita investor yang jangka panjang ya. Tapi memang kalau ngomongin dalam jangka pendek maupun menengah, kita sekarang lagi mencoba mengenjot investasi di sektor healthcare karena kita believe memang di pandemi ini menjadi sebuah bahasa itu wake up call ya. Jadi kita nyadar ternyata infrastruktur dan juga jasa healthcare kita di Indonesia sendiri itu masih sangat minim. Kita mungkin butuh banget banyak uplift dari sisi kualitas dan juga produktivitas, tapi juga banyak masalah kan. Kayak bagi example, kita tenaga kesehatan juga sangat minim, sedangkan infrastruktur juga sangat minim juga karena kita negara besar, archipelago. Jadi kita lihat juga memang digitalisasi di sektor tersebut sangat krusial. Jadi kita bisa membantu dan meringankan beban-beban dari tenaga kesehatan kita. Misalnya kita sekarang udah punya beberapa perusahaan di telemedicine seperti misalnya Halo Dokter dan juga Periksa, di mana memang solusinya mereka itu mencoba membantu tenaga kesehatan kita untuk bisa lebih produktif. Jadi daripada mereka melakukan semuanya tatap muka, mereka bisa kerjasama dengan Halo Dokter untuk bisa melakukan telemedicine. Akhirnya mereka bisa men-serve atau juga membantu pasien lebih banyak dengan resources yang sama. Jadi kita harapkan memang tesisnya memang lebih ingin banyak di healthcare untuk mendorong dan membantu tenaga kesehatan kita agar bisa memberikan jangkauan yang lebih luas dari sebelumnya.
Oke, ini sekali lagi berarti berdasarkan timing yang pas begitu ya untuk mendukung saat ini fokusnya healthcare seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tadi Mas Ali sempat katakan Indonesia sangat luas archipelago dan digital ini salah satu hal yang paling krusial untuk menyentuh secara keseluruhan masyarakat Indonesia. Nah, MDI Venture sendiri di Indonesia sudah seberapa besar sebarannya ke daerah-daerah begitu, acknowledge-nya begitu dari masyarakat terhadap MDI Ventures? Saat ini sih kalau melalui perusahaan kita banyak yang sudah levelnya nasional ya. Jadi memang mereka udah mulai meningkatkan coverage di daerah-daerah lain ya. Dan juga kita sekarang juga mulai mendukung beberapa startup yang mungkin pada umumnya banyak kan modal venture masih cukup fokus di kota besar ya, seperti terutama seperti Jakarta. Tapi kita juga sekarang mulai melirik beberapa startup di daerah lain. Misalnya contoh mungkin seperti mention juga, kita sekarang lagi persiapkan satu IPO perusahaan kita dari Yogyakarta. Namanya Run System. Jadi memang dia perusahaan software company yang memfokus untuk mendukung proses back office dari perusahaan-perusahaan baik menengah maupun besar. Itu sekarang kita lagi persiapkan IPO dan sekarang lagi tahap book building. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik bisa coba beli aja di IPO, namanya RATS tickernya. Itu dari Yogyakarta asli dan kita memang mendukung benar-benar dari awal sampai sekarang. Jadi kita harapan sih bisa memperbanyak perusahaan-perusahaan seperti ini yang kita bisa dukung nggak hanya di satu kota saja tapi di kota-kota lain di Indonesia juga. Oke, ini kayak yang kita tahu ya, UMKM di Jogja banyak, sebagai di tengah juga posisinya mungkin bisa mengcapture lebih banyak lagi UMKM, lebih dekat lagi begitu untuk menjadi unicorn. Baik, kita masih ada satu segmen lagi Mas Aldi untuk membahas topik kita saat ini. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai News Update.